Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali. Di dalam kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung, yang sungguh pada hari ini kita tetap bersama-sama melaksanakan ibadah di kediaman kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya saudara masih ada dalam kondisi baik, dalam keadaan sehat, dan saya meyakini semuanya itu bagaimana Tuhan boleh menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tibalah saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Untuk itu marilah saudaraku mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita. Kita akan masuk di dalam ibadah, di dalam persekutuan ini, dengan kita bersama-sama mendengarkan akan sebuah pengantar yang boleh disampaikan kepada kita demikian. Inilah demonstrasi kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi yang dicintainya. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang mewujud utuh dalam pribadi Yesus Kristus, yang memberi dirinya, tubuhnya, dan darahnya supaya dunia yang dalam kebinasaan diraih kepada keselamatan dan mengenal kasih itu dan hidup di dalamnya. Di hari Jumat Agung ini mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya, untuk menikmati persekutuan dan kehariban dengannya serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Dan marilah kita bersama-sama memujikan untuk pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Sudah jemaat, Tuhan boleh berkenan hadir bagi kita semua. Dan sekarang kita berada di hadapannya. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Dan salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, liturgitas kita pada ibadah Jumat Agung ini terambil dari Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16, demikianlah firman-Nya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah ayat introitus kita pada hari ini di dalam Jumat Agung, di mana kita boleh bersama-sama melihat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk boleh menyelamatkan kita dan kita memperoleh kehidupan yang kekal sehingga hidup kita tidak akan menjadi binasa. Untuk itu marilah kita bersama-sama kembali menyambut akan rasa syukur, rasa sukacita ini, di mana kita boleh menaikkan pujian dari kasih Allahku. Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 6, lalu ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan Mazmur bagi kita semua, demikianlah bunyinya. Menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru kepada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Itulah bacaan Mazmur kita pada saat ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita memohon pengampunan akan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh memelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu di hadapan-Mu, melihat akan pengorbanan.
Biarlah hari ini Bapa, kami juga boleh menilik setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Agar di dalam setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan, kiranya Bapa Engkau boleh mengampuni kami semua. Dan setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama kami, dalam sikap kami, tutur kata kami, maupun dalam pikiran-pemikiran kami, biarlah Tuhan Kau boleh mengubahkan kami, dan kami memohon ampun di hadapan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu yang besar itu, Engkau boleh nyatakan kepada kami, dan pengampunan-Mu itu menjadi belas kasih yang besar bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, yang penuh pengasih dan maha pengampun. Amin. Kita respon akan syukur dan pengakuan dosa kita dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru 73 bait yang pertama saja, Kasih Tuhan Kulun. Mendengarkan berita anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 bagian A. Demikianlah firman-Nya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya mengajak kepada saudara semua untuk kita boleh saling mengasihi dan mengampuni akan kehidupan sama kita dalam kehidupan keluarga kita. Untuk itu saya mengajak kepada saudara untuk boleh mengasihi dan mengampuni kepada suami, istri, dan kepada anak-anak kita. Senantiasa dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersama-sama mendengarkan akan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Petunjuk hidup baru ini mengatakan demikian kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah firman Tuhan dan petunjuk hidup baru yang boleh disampaikan kepada kita. Kiranya firman ini boleh menjadi bagian yang baik yang boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Senantiasa dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama menyambut dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali mengangkat satu pujian dengan sayang.
membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami telah siap ya Tuhan, untuk kami menyambut firman-Mu. Maka dari itu rapilah kami, penuhilah kami, dan nyatakanlah kepada kami semua akan setiap kebenaran-kebenaran yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sehingga biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang terang. Pelita yang sungguh-sungguh memberikan hikmat. Pelita yang senantiasa boleh memperbaharui kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini betul-betul menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5, ayat 14 bagian yang B sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 5, ayat 14 bagian yang B sampai ayat yang ke-18, saya akan bacakan untuk kita semua. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengar. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa boleh menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Jumat Agung untuk kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini saya mengangkat dengan sebuah tema, yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita memperingati masa raya Paskah ini, tentu ada banyak hal suasana yang berbeda. Dan pada saat ini kita memasuki di dalam Jumat Agung yang seharusnya kita melaksanakan perjamuan kudus, tetapi kita tidak dapat melaksanakannya oleh karena kondisi dan keadaan kita pada saat ini. Tetapi biarlah ini tetap menjadi sukacita dalam kehidupan kita untuk kita tetap bersekutu dan datang kepada Tuhan kita. Ya saudara dikasihi oleh Tuhan, berkaitan tentang firman Tuhan hari ini akan kasih Tuhan. Di dalam kasih ada banyak hal yang bisa kita rasakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan banyak hal yang dapat kita rasakan dari sebuah yang namanya kasih itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika kasih yang dari Allah sendiri atau dari Tuhan kita, Yesus Kristus, di mana Ia datang untuk memberikan kasih-Nya kepada kita untuk menyelamatkan setiap umat-Nya. Sungguh inilah bagaimana Tuhan kita ingin mendemonstrasikan kepada kita, ingin menyatakan kepada dunia, bahwa ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk boleh memberikan suatu karya penebusan di dalam kehidupan kita, ingin menunjukkan suatu kasih yang besar terjadi bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kasih ini kita boleh melihat bahwa ternyata Tuhan boleh hadir dan datang untuk memberikan kasih itu kepada kita. Dan kita menerima akan kasih itu. Nah disinilah bagaimana sikap kita ketika kita menerima akan pemberian dari Tuhan, yaitu berupa kasih yang besar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan sikap kita?
Nah, saudaraku, pada saat ini marilah kita merenungkan ketika di dalam 2 Korintus ini ingin memberikan suatu penguatan kepada kita tentang bagaimana ketika Tuhan kita, Ia mati bagi kita, Ia mati untuk setiap orang yang ada di dunia ini, dan Dia boleh menyatakan suatu keselamatan yang besar untuk kehidupan kita. Siap sediakah kita menerima akan pemberian yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita? Inilah sikap kita. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sikap inilah dalam Jumat Agung ini marilah kita bersama-sama merespon dan merenungkan akan hal ini. Ketika Tuhan memberikan semuanya itu di dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita untuk menerima? Yang pertama adalah bagaimana ketika Tuhan kita memberikan akan kasih keselamatan itu kepada kita. Artinya Tuhan ingin memberikan suatu kedamaian bagi kehidupan di dalam dunia ini. Jadi di situ kita akan menerima sebuah kedamaian di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita pada saat itu, kehidupan manusia pada saat itu, yang sungguh-sungguh begitu banyak dosa yang dibuat, perbuatan-perbuatan yang bercela. Tetapi di sini oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang mau mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawa dan darahnya untuk mau menebus akan kesalahan kita, sehingga kita tidak akan dibinasakan. Artinya di sini kita boleh menerima akan kedamaian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, marilah sikap ini kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam masa-masa raya Paskah ini. Sungguh marilah kita bersama-sama melihat atau menilik pribadi kehidupan kita. Sejauh mana sikap kita ketika kita menerima akan kasih Tuhan itu. Jika saudara menerima kasih dari seorang kekasih, atau dari seorang ayah, atau dari seorang ibu, tentu ketika kita menerima kasih itu, kita akan sungguh betul-betul menjaga, merawatnya, merajutnya dengan baik, dan kita nyatakan kasih itu. Begitupun juga dengan kasih Tuhan ini. Ketika Tuhan memberikan kasih, sebuah pendamaian, kita menerima kasih pendamaian itu, maka kita juga wujudkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, untuk kita nyatakan dalam segala kedamaian kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan ini juga, Tuhan Yesus di dalam karya keselamatannya itu, Ia ingin memberikan suatu pengampunan kepada kita. Pengampunan dosa ini artinya bagaimana segala pelanggaran itu menjadi suatu perhitungan bagi kita. Tetapi bagi Tuhan itu tidak diperhitungkan lagi. Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan kesalahan kita. Tetapi Tuhan sungguh ingin memberikan dirinya, pribadinya, untuk menebus kesalahan kita. Maka sikap kita juga di dalam kita menerima kasih ini adalah bagaimana ketika Tuhan memberikan kasih yang begitu besar tanpa menghitung-hitung pelanggaran kita. Kita juga boleh menyatakan di dalam kehidupan sesama kita. Bahwa ketika kita saling memaafkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, ataupun di tengah-tengah kehidupan sesama kita, maka kita tidak akan pernah memperhitungkan setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi bagaimana ketika kita mau bersama-sama saling mengampuni dan saling mengasihi. Inilah hal yang kedua yang penting yang boleh kita wujudkan di dalam kehidupan kita, bahwa di sini kita akan mampu untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenal akan kasih Tuhan yang begitu besar itu. Bagaimana Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, maka kita juga melakukan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak memperhitungkan setiap kesalahan-kesalahan yang ada dan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, adalah bagaimana ketika karya keselamatan Tuhan ini yang diberikan kepada kita, Tuhan ingin menyatakan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi satu jalan untuk kita menuju keselamatan. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah
boleh menghadirkan, mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini. Itu menjadi satu jalan keselamatan kita, jalan kedamaian untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan kita. Maka janganlah kita sia-siakan hal ini. Jangan kita pernah kendor dalam setiap persekutuan ibadah kita, bahkan doa-doa kita, untuk kita naikkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan Allah sendiri ingin menyatakan dan mengingatkan kepada setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Ketika Tuhan hadir, serupa dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita, dan ketika dia mau mengorbankan dirinya untuk kita, maka disitulah bagaimana jalan untuk kita menuju akan pribadi Tuhan, akan lebih dekat lagi, dan kita akan sungguh-sungguh betul menerima karya keselamatan itu. Dan yang terakhir adalah dari firman Tuhan ini, ketika Tuhan kita Yesus Kristus memberikan karya keselamatannya, artinya Tuhan ingin membenarkan di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita untuk kita boleh lebih baik lagi, untuk lebih sempurna lagi di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita merusak akan kebenaran-kebenaran ketetapan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku, senantiasalah kita boleh menyikapi akan Jumat Agung ini untuk melihat bagaimana karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia memberikannya kepada kita, dan sikap kita untuk menerima akan pengorbanan itu. Dan dari firman ini kita betul-betul akan merasakan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih-Nya dinyatakan dengan memberi dan menyelamatkan kita. Dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan sebuah kedamaian di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak memperhitungkan akan setiap pelanggaran kita. Dan kasih Tuhan itu akan sungguh-sungguh nyata ketika kita senantiasa boleh membangun hubungan yang baik untuk terus kita bersekutu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman ini boleh menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang senantiasa boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, maka firman ini akan menjadi sumber sukacita dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak dan mengundang kita semua untuk kita boleh berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui akan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja di seluruh abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segenap jemaat dipersilahkan duduk kembali, dan marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena karya pengorbanan-Mu di kayu salib mengingatkan kami sekali lagi bagaimana Engkau begitu peduli dalam hidup kami, begitu besar akan kasih bagi hidup kami. Maka kami akan senantiasa boleh menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Sehingga biarlah dari kasih-Mu ini kami boleh dinyatakan, untuk kami boleh mendapatkan kedamaian, sumber kekuatan dan sukacita yang datangnya daripada. Hari ini Bapak kami berdoa secara khusus bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kasih kudus tempat ini. Biar senantiasa dari pribadi lepas pribadi ketika kami melaksanakan ibadah di masing-masing rumah kami, biar Tuhan tetap memberkati kami, menjaga dan melindungi kami.
Dan biarlah penyertaan-Mu itu senantiasa hadir dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan sukacita boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami. Meski dalam kehidupan kami saat ini kami merasa sulit ketika pekerjaan kami yang mungkin pada saat ini kami diputus kerjakan oleh kami, karena kami dirumahkan. Ataupun oleh karena di dalam kondisi dan wabah ini pekerjaan kami menjadi suatu penurunan akan hal yang kami dapatkan untuk kebutuhan kehidupan kami. Bila Tuhan Kau boleh memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi kami, agar kami meyakini bahwa dari setiap proses persoalan wabah ini akan segera berakhir dan akan kembali menjadi kehidupan yang normal. Biar semuanya itu Tuhan Kau tetap memberikan kami kehidupan yang baik, keselamatan dan pertolongan bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa boleh menerima berkat-Mu. Dari manapun yang boleh Tuhan curahkan, kiranya senantiasa Tuhan boleh hadirkan bagi kami yang terkena terdampak bagi virus atau wabah dari COVID-19 ini. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi setiap umat-Mu seluruh Bali yang merayakan akan Jumat Agung ini. Biar senantiasa Tuhan Kau boleh memberkati kami semua, bahkan seluruh Pulau Bali ini, agar Tuhan boleh jaga dan lindungi. Hari ini kami juga berdoa secara khusus pemerintahan kami, baik presiden, wakil presiden maupun sampai setiap jajaran yang terendah. Biar semuanya dapat bersinergi bersama-sama untuk dapat menyelesaikan dalam persoalan akan wabah ini. Dan senantiasa pemerintah boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik yang tidak merugikan bagi masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberikan kembali satu kedamaian, satu kebaikan, satu kehidupan yang normal yang boleh kami lakukan. Oleh karena virus ini Tuhan, kiranya Kau boleh patahkan dan hancurkan. Bapak Surgawi, hari ini kami berdoa juga secara khusus bagi penanganan medis yang ada di garda terdepan. Biar Tuhan melindungi mereka, agar mereka sungguh-sungguh betul dapat Tuhan lawat dan Tuhan jaga. Sehingga dalam proses penyembuhan ketika saudara kami yang positif terdampak akan virus corona ini, bila Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Dan Tuhan menjaga setiap penanganan medis yang bertindak, yang bekerja, yang senantiasa boleh melayani untuk menolong setiap umat-Mu ini. Tolong ya Bapa, nyatakan semua itu dengan kasih dan penyertaan. Dan terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu pada saat ini, kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah Jumat Agung, untuk kami senantiasa boleh datang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini segala doa-doa kami, yang kami landaskan dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memberi kesempatan pribadi kita dari masing-masing keluarga untuk kita boleh mengumpulkan persembahan yang akan kita nyatakan untuk kita berikan kepada Tuhan kita. Untuk itu saya akan bacakan penghantar dari ayat persembahan, yaitu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itulah ayat pengantar dari persembahan, dan kita akan mengumpulkannya dengan diiringi pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ku
persembahan ini dengan kita menaikkan doa kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami sungguh bangga memiliki Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, Bapa yang sungguh senantiasa boleh mengasihi setiap kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, apa yang telah kami miliki, kami boleh membagikan sedikit bagian yang boleh kami nyatakan untuk kebaikan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan biarlah persembahan yang boleh terkumpulkan ini, sungguh-sungguh Tuhanlah yang akan menyatakan, menambah-nambahkan, sehingga akan menjadi suatu bentuk pelayanan yang baik untuk umat-Mu, jemaat-Mu, kasih kudus di tempat ini. Pada saat ini Bapa, kiranya di dalam setiap berkat-berkat yang masih kami miliki, biarlah Tuhan juga jaga dan sertai, sehingga kami diberikan hikmat untuk dapat mengelola setiap persembahan yang kami miliki di dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga dari berkat-Mu ini akan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah rasa syukur kami yang kami panjatkan dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, marilah kita bersama-sama menutup ibadah kita dalam ibadah Jumat Agung ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 368 bait 1-3 pada kaki salib. kepada Tuhan dan terimalah
berkatnya dari Tuhan. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putramu Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh-Mu yang kudus, yang akan menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua.